5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 5. Kita masih belajar di bab 1, Aku yang Unik, tentang menulis puisi akrostik. Apa itu puisi akrostik? Mari adik-adik kita pelajari bersama-sama. Adik-adik yang hebat, akrostik adalah syair atau puisi yang dibentuk dari rangkaian huruf yang mengawali atau mengakhiri setiap barisnya. Di sini ada contoh akrostik yang berjudul Raffi. Nah, anak ini bernama Raffi. Dari namanya kita bisa membuat puisi akrostik. Nah, Raffi itu terdiri dari 4 huruf. E, A, F, I. Nah, kita bisa membuat kalimat dari masing-masing huruf tersebut dan kita susun menjadi sebuah puisi. Contohnya di sini, Raffi. R-nya ramah dan berani sifatku. A-nya anganku adalah menjadi tentara saat aku dewasa. F, futsal adalah olahraga favoritku. I, Indonesia adalah tanah airku. Nah, ini adalah contoh dari akrostik nama adik-adik. Adik-adik, jenis puisi akrostik itu ada 5. Yang pertama adalah akrostik kata, lalu akrostik bait, double akrostik, dan akrostik terbalik. Nah, adik-adik harus memahami masing-masing dari jenis-jenis puisi akrostik berikut. Nah, contoh akrostik kata adik-adik. Apa itu akrostik kata? Nah, akrostik kata itu adalah jenis puisi akrostik yang menjabarkan judul menjadi satu kata saja. Jadi puisi ini terdiri dari beberapa baris yang pada setiap barisnya hanya terdapat satu kata saja. Di mana huruf terdapat setiap baris itu diambil dari huruf pada judul. Contohnya di sini Kak Citra punya puisi yang berjudul Hujan. Nah, hujan ini terdiri dari 5 huruf, yaitu H, U, J, A, N. Nah, masing-masing huruf ini Kak Citra buat satu kata. Karena di sini akrostiknya adalah akrostik kata. Misalnya, H, harapan, U, untuk, J, jana pada, A, asa, N, nestapa. Dibaca harapan untuk jana pada asa nestapa. Nah, ini adalah contoh dari akrostik kata. Jadi satu huruf itu dibuat dalam satu kata. Berikutnya adalah akrostik larik. Nah, akrostik larik ini adalah akrostik yang menjabarkan kata pada judul menjadi beberapa larik puisi. Jadi nanti sudah berupa kalimat adik-adik. Sehingga judul puisi dijabarkan menjadi beberapa larik. Satu puisi berisi beberapa larik, di mana satu lariknya ini terdiri dari beberapa kata. Contohnya di sini Kak Citra punya puisi yang berjudul Luka. Luka ini terdiri dari 4 huruf, L, U, K, A. Nah, baris atau larik yang pertama diawali dengan huruf L. Misalnya, luapan amarah padam. Nah, diawali dengan huruf L. Lalu baris kedua diawali dengan huruf U. Untayan rindu tak jua sirna. Baris berikutnya atau baris ketiga adalah huruf K. Kering bak kemarau lama. Lalu baris keempat diawali dengan huruf A. Angan yang hilang
oleh luka. Nah, ini adalah contoh akrostik larik adik-adik. Contoh akrostik berikutnya adalah akrostik bait. Nah, akrostik bait ini adalah puisi akrostik yang menjabarkan huruf pada judul menjadi bait puisi. Nah, contohnya di sini ada puisi ya. Ini puisi dari akrostik nama ya. Di sini ada nama Nur Fadilah ya, Nur Fadilah. Nah, di sini dibuat menjadi satu bait. Lalu di sini ada Fadli Ramadan. Ini dibuat menjadi akrostik puisi dalam 2 bait. Nah, adik-adik bisa lihat ya di sini. N, nada itu kurindukan. U, usianya mengikuti senja. R, rapuh dan tak berdaya. F, fajarnya telah pupus sudah. A, akar mulai meninggalkan tanah. D, dikhianati oleh buah. I, isaknya memenuhi kalbu. L, linangan itu menderu tak henti-hentinya. L, laknatnya tak beralasan, ini beralasan ya. Alunan senja maut rasanya telah tiba. Hasrat pun tak dapat menghapusnya. Jadi kalau akrostik bait itu sama dengan akrostik larik, tapi bisa dibuat bait seperti ini adik-adik. Berikutnya ada double akrostik. Apa yang dimaksud dengan double akrostik ini? Double akrostik adalah jenis puisi yang menggunakan huruf-huruf pada judul itu pada bagian awal kata dan akhir kata per barisnya. Jadi kalau tadi kan awal kata. Nah, kalau double ini berarti di akhir kata juga ada huruf tersebut. Misalnya di sini ada puisi berjudul Aku. Huruf pertama A. Nah, berarti baris pertama ini huruf pertama dan huruf terakhirnya harus A adik-adik. Contohnya, andai semua rasa. Nah, diawali huruf A, diakhiri huruf A. Baris kedua adalah K, maka ku pegang erat tangan retak. Nah, diawali K, diakhiri dengan huruf K. Lalu berikutnya ada U. Untukmu akan selalu kupersembahkan rindu. Diawali huruf U dan diakhiri juga dengan huruf U. Akrostik yang berikutnya adalah akrostik terbalik. Nah, apa itu akrostik terbalik? Akrostik terbalik adalah puisi yang proses menjabarkan setiap huruf pada judul itu dibuat terbalik dari belakang ke depan. Misalnya di sini ada contoh puisi Malu. Nah, kalau dibalik huruf-hurufnya ya, hurufnya kan M A L U. Kalau dibalik menjadi U L A M. Ya. Nah, adik-adik membuat akrostiknya dari huruf U bukan huruf M kalau terbalik ya. Misalnya U, untukmu yang berjubah merah. Lalu berikutnya huruf L, lantunan merdu di setiap makna yang berayat. A, aku menaruh asa. M, menunggu waktu menuju celah yang tak akan terbelah. Nah, ini adalah contoh dari akrostik terbalik ya. Kalau dibacakan dari bawah malu begitu kan. Nah, ini adalah akrostik terbalik. Adik-adik yang hebat, lalu bagaimana cara membuat puisi akrostik itu? Nah, kalian bisa mengikuti langkah-langkah cara membuat puisi akrostik. Yang pertama, kalian harus memilih dulu dan menentukan kata pada judul. Jadi kalian buat judulnya dulu, lalu susun judul itu secara vertikal per huruf adik-adik. Setelah itu, isi setiap baris puisi sesuai huruf depan yang disusun sebelumnya. Yang keempat, mencari diksi atau kata yang tepat untuk mengembangkan kata atau puisi tersebut. Nah, itu tadi langkah-langkah menulis puisi akrostik dan jenis-jenis dari puisi akrostik. Adik-adik bisa mulai dari membuat akrostik kata dulu. Setelah itu baru kalian bisa mengembangkan menjadi akrostik, larik, dan lain sebagainya. Demikian tadi adik-adik penjelasan Kak Citra tentang menulis
puisi akrostik. Kalian bisa mencobanya di rumah kalian ya. Semoga kalian paham apa yang Kak Citra sampaikan. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran dari Kak Citra. Sampai jumpa lagi dan Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.